warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Siang juga Bu Agustin. Oke, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Oke. Nah, tadi kan Bu Guru pengen menyampaikan sesuatu, dan juga saya ini menyambung dari keinginan Bu Dewi untuk mengobservasi kegiatan Bu Dewi, kegiatan pembelajaran Bu Dewi di kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama nih Bu, bagaimana sih kondisi kelas Bu Dewi selama ini? Jadi yang di kelas 9 ini saya selama ini yang saya amati ada beberapa siswa yang mungkin dia hobi dalam pelajaran saya, khususnya di pelajaran seni budaya ini, mungkin ada beberapa siswa yang terlihat dia lebih suka menggambar. Ada juga beberapa siswa yang cenderung tidak suka menggambar, mungkin dengan kegiatan kinestetik atau dia membuat kerajinan atau produk yang lain seperti itu. Oke, nah misalkan dikategorikan dalam skala 1 sampai 10. Bagaimana kira-kira kondisi pembelajaran seni budaya di kelas Ibu? Ada skor berapa? Mungkin bisa dikatakan di skor 6. Mengapa demikian? Mengapa Ibu mengkategorikan itu berada di skor 6? Karena untuk materinya sendiri ini kebanyakan memang anak-anak memang sebelumnya memang awam dari materi itu sendiri, jadi memang saya harus lebih ekstra menjelaskan dari awal dan banyak istilah-istilah baru dan istilah itu menggunakan bahasa asing, jadi itu lebih siswa itu lebih sulit untuk menghafalkan atau menyebutkan nama itu kadang masih susah. Oh begitu. Nah, dari kekurangan ataupun tantangan ya atau hambatan yang tadi Bu Guru alami di kelas, apa yang ingin Bu Guru terapkan di kelas untuk mengatasi hambatan tersebut? Nanti saya akan mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya akan mencoba untuk mengelompokkan siswa mana yang suka menggambar, nanti suka dengan siswa yang lebih suka dengan lebih aktif atau dengan kinestetiknya, nanti saya akan berikan proyek dengan yang lain. Kemudian nanti yang mereka lebih suka untuk berbicara di depan atau mungkin presentasi atau mungkin dia lebih untuk pengucapan atau pembahasaannya, dia nanti akan saya berikan proyek atau tugas yang lain juga. Jadi nanti masing-masing kelompok saya bedakan menurut apa istilahnya? Gaya belajar. Ya, gaya belajar siswa tersebut nih. Nanti saya bagi sesuai dengan gaya belajar siswa. Oh keren Bu, kadang-kadangnya nanti seru ya di kelas. Ya mudah-mudahan. Pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Dewi akan terapkan itu mengacu pada tujuan pembelajaran apa saja Bu? Ya, nah jadi Bu, dalam pembelajaran kali ini saya ingin tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu nanti yang pertama dengan siswa mengamati video pembelajaran, siswa itu nanti mampu menyebutkan jenis-jenis aliran yang ada dalam seni lukis. Kemudian nanti dengan mengamati contoh-contoh gambar, nanti siswa mampu membedakan. Jadi membedakan jenis-jenis aliran seni lukis. Kemudian nanti dengan melihat contoh beberapa gambar, nanti siswa mampu mempraktekkan yaitu dengan menggambar salah satu aliran lukis yaitu naturalisme. Oh gitu. Nah, tadi Bu Dewi ini sudah punya tujuan pembelajarannya. Apakah Bu Dewi sudah merancang rencana pembelajarannya di kelas? Ya, sudah Bu. Ya, sudah. Nah, berarti media apa yang akan digunakan nanti di kelas Bu? Ya, nanti yang pertama saya akan menggunakan video. Nanti di persepsi saya akan menggunakan yang metode skop itu, jadi memutarkan musik, jadi untuk merangsang dan juga supaya fokus anak itu nanti tidak kemana-mana gitu. Kemudian nanti saya akan juga membagi
beberapa kelompok yang homogen, artinya nanti yang suka menggambar dengan kelompok yang suka menggambar, kemudian yang lebih suka bercerita nanti mereka akan membuat kelompok dan nantinya mereka akan mempresentasikan hasilnya. Kemudian nanti kelompok yang lebih suka dengan gaya belajar kinestetik nanti akan saya berikan selembaran potongan gambar-gambar. Nah, nanti mereka di situ akan mengelompokkan mana-mana saja jenis aliran yang sudah dibahas pada materi sebelumnya gitu. Oke, begitu. Jadi bisa saya simpulkan ya. Dari ketiga ya, ada tiga. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, Bu Dewi nanti akan mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, saat penerapan pembelajaran di kelas tersebut, apa yang bisa saya amati dari area pengembangan kompetensi yang akan Bu Guru kembangkan di kelas? Nanti mungkin bisa di bagian apersepsi, Ibu. Di apersepsi nanti saya ingin menggunakan teknik stop itu, kemudian dalam proses pembelajarannya saya ingin menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi itu. Nanti mungkin bisa dibantu nanti untuk bagian itunya, Ibu. Oh iya, siap. Nanti akan saya catat area-area pengembangan sesuai yang Bu Guru Dewi fokuskan tadi di apersepsi untuk penggunaan teknik stop dan yang kedua di pembelajaran berdiferensiasinya. Baik. Nah, bisa diceritakan Bu pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bu Guru Dewi terapkan itu? Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi kali ini saya ingin hasil akhirnya nanti pada hasil akhirnya. Jadi nanti di produknya. Jadi nanti ada satu kelompok yang hasilnya nanti mungkin dalam bentuk mind mapping, kemudian yang kedua nanti dalam bentuk yang kinestetik tadi. Jadi mereka mencari potongan gambar, mereka menggunting lalu mereka menempel, kemudian yang gambar dengan kelompok yang suka menggambar nanti hasilnya adalah dengan bentuk lukisan. Kemudian nanti ada beberapa anak yang dia sudah paham dengan HP dan dia bisa membuat semacam PowerPoint. Nah, nanti anak-anak itu akan saya beri tugas untuk merangkum dan mereka mencari gambar tentang materi yang sudah dipelajari begitu. Oke, keren. Saya juga sepakat bahwa gaya belajar siswa ini memang harus difasilitasi ya, sama dengan yang biasa kita ketahui bahwa anak-anak juga diberikan kebebasan untuk memilih pembelajaran sesuai gaya belajarnya. Nah, apakah sebelumnya Bu Guru sudah mengetahui atau mempunyai data terkait gaya belajar siswa ini? Saya sudah punya datanya dari kelas sebelumnya karena mereka sekarang naik ke kelas 9. Jadi data yang saya ambil dari data kelas sebelumnya, dari data kelas 8. Oke, begitu. Selanjutnya strategi apa yang Bu Guru Dewi siapkan? Pastinya di saat pembelajaran nanti kan timbul atau muncul suatu hambatan. Nah, kira-kira apa yang sudah Bu Guru Dewi rencanakan atau strategi apa untuk mensiasati hal tersebut? Ya, tadi di awal pembelajaran kan saya ingin menggunakan media PPT, kemudian tadi di awal saya ingin menyiapkan video ya. Seandainya nanti ada hambatan misalnya mati listrik, jadi tidak ada listrik untuk kita bisa melihat tayangan video, nanti saya akan saya sudah menyiapkan dalam bentuk print out, jadi lembaran semacam modul untuk satu pertemuan. Jadi nanti seandainya listrik tiba-tiba mati atau mungkin hujan kan kadang tidak ada sinyal atau mungkin tidak ada listrik, tidak bisa mengakses gitu, nanti menggunakan modul lembar kerja seperti itu. Oke. Berarti harapan Ibu, sekarang saya masuk ke dalam ke sesi harapan ya. Harapan Ibu terkait penerapan pembelajaran Ibu di kali ini yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Ya, harapan saya yang pertama tentunya siswa sering melihat mungkin pemandangan, mungkin melihat gambar atau lukisan yang pernah mereka temui mungkin melalui HP, melalui buku, atau mungkin mereka pernah melihat di pamflet. Paling tidak mereka mampu membedakan jenis-jenis tersebut, bisa dikaitkan dengan pelajaran kali ini. Mereka
jenis alirannya apa. Paling tidak mereka pernah melihat dan tahu jenisnya. Kemudian yang kedua itu tentunya harapan saya mampu mengembangkan bakat siswa. Jadi yang mungkin bakat di menggambar nanti lebih ditingkatkan lagi untuk melatih keluasan tangannya dalam menggores. Kemudian yang nanti belajar lebih suka dengan IT, mungkin nanti belajar dengan IT tersebut. Yang kinestetik mungkin nanti mereka bisa lebih mengendalikan emosi mereka dalam mengerjakan tugas. Mantap, keren Bu. Tadi dari segi persiapan sudah matang, dari segi media sudah, kemudian strategi untuk mensiasati hambatan yang terjadi juga sudah, dan harapan juga sudah tadi disebutkan. Nah, sekarang berapa persentase keberhasilan proses pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu rancang pada materi ini? Yang kurang lebih 80-90%. Mantap, 80-90%. Berarti Bu Dewi yakin sekali ya dengan penggunaan teknik stop dan tadi pembelajaran berdiferensiasi itu bisa meningkatkan pemahaman siswa melalui pembelajaran terkait materi seni lukis tadi ya? Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Bu Dewi atas pembicaraan kali ini. Semoga harapan-harapan Bu Dewi nanti di saat pelaksanaan pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Dan kapan ini akan dilaksanakan Bu? Minggu depan Ibu waktu jam pelajaran seni budaya di kelas 9. Oke, berarti hari Senin Bu ya? Betul, hari Oke, Senin. Sampai ketemu hari Senin. Ya. Insya Allah nanti saya akan masuk ke dalam ke kelas Bu Dewi untuk mengobservasi pembelajaran Bu Dewi. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Makasih Bu Dewi. Ya, Boleh sama-sama. meninggalkan tempat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum
Fendi, lalu Anggawe, lalu Bambang, Lilis Karlina, Namiratul Aula, Randy Andika, Ricky Pratama, Rizwa Traverta, Silsi Olivia, Suci Maulani, Tahmi Muhammad Ishak, Laola, Roy Jordi, suaranya keras Jordi. Baik, anak-anak masih ingat materi minggu lalu? Coba, tentang apa kemarin materi yang kita bahas? Tentang seni lukis. Baik, sebelum masuk ke pelajaran seni lukis, Bu Guru di sini akan menerapkan teknik stop, di mana kita akan menghentikan semua aktivitas dulu. Ini untuk melatih fokus kalian, jadi untuk mengembalikan fokus kalian supaya nanti saat belajar materi yang Bu Guru sampaikan, yang kita pelajari dapat terserap dengan baik ya. Oke, coba yang dipegang ditaruh semuanya, semua relax, tidak ada yang bersandar di kursi. Yang ada ke arah meja masing-masing. Mulai duduknya relax ya, nggak usah pegang, bahunya direlakskan, bahunya relax. Kemudian tangan ditaruh di atas kedua paha masing-masing, di atas pangkuan, paha, di sini bahu, paha. Fokus, masa paha di sini. Fokus, mulai pejamkan mata. Dulu lihat masih ada yang lihat kanan kiri. Mulai pejamkan mata. Dengarkan, ikuti alunan musiknya. Sambil tarik nafas, nafas seperti biasa. Hilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Mulai rasakan nafas kalian. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Perlahan, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi, hembuskan secara perlahan. Sekarang boleh buka matanya perlahan. Oke, apa yang kalian rasakan? Apa? Nama. Oke. Apalagi nyaman, relax. Apalagi? Apa? Oh, yang pusing juga. Ada yang relax, ada yang merasa nyaman. Yang namanya apa Nana? Melukis. Ada yang masih ingat kemarin sudah kita belajar apa saja? Tentang seni lukis. Apa saja? Kemarin yang sudah kita pelajari seni lukis. Ada jenis apa saja kemarin? Ya, aliran. Apa? Naturalisme, betul sekali. Romantisme, terus realisme. Nah, ini ada nama sebenarnya ya. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini, nanti yang pertama, setelah kalian mengamati video yang Bu Guru sampaikan, nanti kalian bisa menyebutkan jenis-jenis aliran seni lukis dengan benar. Kemudian nanti akan ada diskusi kelompok. Bu Guru akan membagi kalian dalam kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok itu nanti kalian akan mengidentifikasi jenis aliran seni lukis. Kemudian yang ketiga nanti akan Bu Guru bagi juga dalam kelompok kecil. Nanti ada beberapa siswa yang kemarin sudah ini ya, sudah Bu Guru kelompokkan berdasarkan asesmen
bakat kita. Jadi kita tuangkan dalam bentuk gambar atau lukisan. Kemudian apa lagi? Ya? Ya, menggambar. Jadi seni lukis itu sendiri juga dapat menggambarkan kisah-kisah pada masa lalu. Jadi di sini seni lukis juga digunakan sebagai alat perekam peristiwa sejarah. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu apa lagi? Untuk memelihara warisan budaya. Betul sekali. Nah, coba anak perhatikan video berikut. Adakah yang sudah mengenal materi seni lukis? Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari seni lukis. Pengertian dari seni lukis yaitu kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Jadi, seni lukis ini termasuk pada karya seni rupa dua dimensi. Selain mengenal pengertian dari seni lukis, kalian juga harus mengenal pengertian dari melukis. Mari kita masuk ke pembahasan mengenai gaya dan aliran seni lukis. Gaya dan aliran seni lukis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, representatif. Yang kedua, yaitu gaya representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya representatif dibagi menjadi tiga aliran. Aliran yang pertama yaitu aliran naturalisme, yang kedua adalah aliran realisme, dan yang ketiga adalah aliran romantisme. Kita lihat contoh lukisan dari setiap alirannya. Aliran naturalisme menggambarkan keadaan alam. Pada lukisan tersebut terlihat ada sawah, ada pegunungan. Oke, sudah apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Ada berapa jenis aliran? Ada berapa tadi? 3. Apa saja? Siapa yang berani menunjukkan? Coba Riki. Oke. Dan Oke, romantisme. Nah, kalau lukisan naturalisme itu bagaimana? Coba angkat tangan coba, yang berani. Oke, Lola. Lukisan naturalisme yang bagaimana? Oke, menggambarkan tentang pemandangan alam atau keindahan alam. Namanya lukisan apa? Naturalisme. Jadi naturalisme itu dari kata naturalisme. Nah, karena dia namanya aliran, jadi belakangnya semua ditambah dengan kata isme. Bahwa itu menunjukkan bahwa naturalisme itu adalah sebuah aliran. Jadi aliran naturalisme. Yang kedua tadi apa? Realisme apa, Riz? Ya, kehidupan masyarakat atau tentang kehidupannya nyata. Jadi menggambarkan tentang gambaran yang ada di kehidupan nyata. Jadi gambarannya itu tidak ditambah-tambah dan juga tidak dikurangi. Jadi sesuai dengan yang ada atau sesuai dengan aslinya. Kemudian yang ketiga, apa kata romantisme? Gambar yang romantis. Oke, gambar yang romantis. Selain romantis apa lagi? Selain romantis, menggambarkan tentang apa, Rizal? Kesejahteraan. Kejadian yang dahsyat. Contohnya apa kejadian dahsyat itu? Perang, apa lagi? Banjir, gempa bumi. Nah, itu termasuk. Nanti kalau kalian menemukan gambar-gambar seperti gempa bumi, banjir, itu masuknya ke romantisme. Jadi romantisme itu tidak semua gambar romantisme itu tentang cinta-cinta, ya. Tapi tidak semua dengan cinta-cinta.
belakang. Yuk berdiri semuanya. Kita akan mencoba menebak gambar. Ibu gosok. Masih baris ini, satu barisan sini. Baris, semuanya baris. Yuk, sekarang belakang sampai belakang. Belakangnya baris. Oh, sebentar. Sudah menuliskan di sini ya. Di sini ada naturalisme, kemudian yang tengah realisme, yang kiri romantisme. Nah, gambar ini termasuk gambar apa? Realisme. Nah, nanti permainannya kalau realisme, ini karena kalian berdiri di tengah, terus dulu, teruskan menulis. Nah, kalau realisme berarti gambar ini kalian lompat di tempat, ya. Nanti kalau guru ganti gambar, menurut kalian gambar itu gambar naturalisme, kalian lompat ke sini, lompatan ya. Nah, nanti tiga siswa yang paling lama bertahan, dan lima siswa yang paling lama bertahan, nanti yang ada hadiahnya nanti diambil surat pelajaran ya. Oke. Sudah? Tahu permainannya ya? Oke. Perhatikan gambarnya. Harus gerak cepat. Oke. 1, 2, 3. Sekarang berdiri di barisan romantisme. Kecuali bisa tadi gambarnya tentang di sawah banyak bisa tadi maksudnya ke naturalisme. Kalau ini gambarnya bisa, berarti realisme ulang ya. Nah, sekarang keluar dari kelompok. Mantap bos. Kelompoknya Mantap bos.
Iya, dipotong ikuti, terus tempel di sini. Kemudian kalian cari mana yang termasuk realisme. Tadi dikelompokkan ya. Jangan lupa tulis. Sekarang guru akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana setiap kelompok sudah dibagi ya. Kelompok 1 dan kelompok 3 itu Bu Guru beri tugas untuk menggambar lukisan naturalisme. Silakan pergunakan IT-nya, menggunakan HP-nya untuk mencari gambar referensi atau gambar-gambar yang ada di bukunya. Kemudian kelompok 2 tadi Bu Guru beri tugas untuk membuat mind mapping tentang seni lukis. Nah, nanti bahannya silakan dicari, boleh cari di internet, boleh cari di buku paket atau di mobil ya. Kemudian kelompok 3 kelompok berapa? Oh, kelompok 2, oke. Tugasnya yaitu nanti membuat mengelompokkan ya gambar berdasarkan jenis aliran. Ini kelompok kinestetik. Nanti membuat tabel. Ini nanti silakan dipilih gambar-gambar yang mana termasuk naturalisme, realisme dan romantisme. Silakan dikerjakan dengan kelompok masing-masing. Silakan didiskusikan. Pastikan nanti bisa masuk di sini ya. Jangan sampai kolomnya tertutup sama gambar. Jadi kolomnya diusahakan nanti sebelum ditempel dipastikan dulu muat tak di sini. Ditulis di sini, Bu. Mana? Ya, tempel ini. Tempel. Cari dulu. Kalian mau cari yang mana? Naturalisme. Ini naturalisme ditempel di sini. Ada 3 gambar. Tempel. Udah saya tempel siapa? Ya. Bisa cari di Google, bisa searching gambar-gambarnya nanti bisa. Oh, itu masuk bisa apa? Pastikan dulu ini coba bersih tempel. Apa dulu? Oke. Ya, tutup garisnya, oke, bisa ditempel. Digunting lagi atau tidak? Sudah pas, terus silakan langsung ditempel. Materi apa saja yang akan dimasukkan di sini? Nah, bisa lihat dari internet, bisa ngambil dari sini. Ya, nah itu hanya sebagai referensi saja, sebagai contoh. Tapi kalian materinya ini tentang seni lukis. Ya. Perawatan kita masih ke pembahasan yang representatif dulu ya. Representatif. Kesulitan? Ada kesulitan tidak? Oke. Cari gambar yang tentang keindahan alam. Oke. Nanti, enggak, ini tugasnya nanti kita membuatnya satu saja, dalam satu kelompok itu satu ini tapi dikerjakan bersama-sama. Nanti ini bisa masih dalam bentuk sketch. Dipindahkan ke sini langsung. Kalau saya sih di kertas ini kertas kerjanya, gambar kerjanya. Boleh di sini. Ya, langsung di sini boleh nanti. Ya, udah, nah ini hanya untuk sketsa. Nanti gambar jadi pindah jadi nanti itu kan di sini ada gambar pohon, terus ada pantai, ada apa lagi itu tadi, ada matahari, ada bulan, ada matahari. Nah, ada matahari. Nah, nanti siapa yang menggambar pohon, bagiannya siapa yang menggambar pantai, kemudian ada ayunan, itu siapa yang menggambar dibagi. Ya, tapi dalam satu lembar kerja di sini. Jika nanti dibagi juga ini. Mana yang mau diambil gambarnya Tata? Ini. Ya, nanti langsung di sini, langsung di kertas besar ini. Langsung di yang gambar pohonnya siapa, terus batunya siapa, pantainya siapa, nanti dibagi tugasnya di sini. Ya, siapa yang menarsir. Bodoh Randy, Pak.
Ya Bang. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan saya Nina. Medium dua logis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan kita secara utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasi hasil kerja kelompok kami. Naturalisme adalah keindahan alam dan dua lautan dan tiga makhluk dan kedua orang di lautan menjadi nabatan. Usaha keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan nama saya Dami Muhammad Ishak. Saya Riki Pratama. Warna kelapa dengan daunnya. Ini adalah burung dan ini mataharinya. Udah cukup dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa kelompok yang sudah presentasi. Nah, yang belum presentasi kita lanjutkan pertemuan minggu depan ya. Ada kelompok berapa tadi yang belum? 4. Kelompok 3 ya? Kelompok 3 apa 4? 3. Kelompok 3 kita lanjutkan minggu depan. Oke. Tadi kita sudah mempelajari tentang aliran seni
berganti tak menentu, kadang panas, kadang dingin kalau malam. Betul Bu, memang kita harus jaga kesehatan ya. Baik Bu, kali ini kita akan melaksanakan pasca observasi yang kemarin sudah saya lakukan ke kelas Bu Dewi ya di hari Senin. Iya betul ya. Perasaan Bu Dewi bagaimana setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin? Alhamdulillah saya merasa senang karena beberapa tujuan yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Baik. Saya juga melihat sih Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan saat pra-observasi perbincangan kita tersebut sudah terlihat saat saya mengobservasi Bu Dewi di kelas. Ya. Nah, Ibu juga sudah terlihat telah menerapkan teknik-teknik yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran Ibu guru kemarin. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, menurut Ibu apa saja sih yang sudah tercapai dalam pembelajaran kemarin? Jadi ada beberapa yang ingin pembelajaran yang sudah tercapai itu. Yang pertama tentunya tujuan pembelajaran. Jadi di situ saya mengambil 3 tujuan pembelajaran, diantaranya peserta mampu membedakan jenis-jenis aliran lukisan. Kemudian yang kedua itu peserta mampu mengidentifikasi berbagai macam jenis lukisan. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat gambar dengan aliran naturalisme. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menggunakan di pembelajaran tentang seni lukis ini, saya menggunakan teknik stop karena melihat kondisi siswa yang sulit dikondisikan. Jadi saya mencoba, ini pertama kali saya juga mencoba menggunakan teknik stop untuk mengembalikan fokus siswa supaya siswa lebih fokus lagi dalam belajar. Nah, kemudian tadi yang pertama ada tujuan, yang kedua ada menggunakan teknik stop. Kemudian saya dalam materi ini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga menyelipkan di situ beberapa ada ice breaking untuk membangkitkan semangat siswa. Oke, baik Bu Dewi. Saya juga telah melihat ya apa saja yang Bu Dewi rencanakan kemarin sesuai RPT-nya dan juga sudah terlaksana di dalam kelas. Nah, apa hal positif yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran terkait area pengembangan yang Bu Dewi sebutkan tadi? Tentunya yang pertama saya menggunakan teknik stop ini saya merasa berhasil ya, walaupun ini pertama kali saya lakukan, saya merasa berhasil mampu mengembalikan fokus siswa. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi saya membagi ada beberapa kelompok dengan gaya belajar mereka masing-masing. Baik Bu Dewi. Untuk lebih detailnya saya ingin menyampaikan sedikit hasil observasi dan catatan-catatan yang saya tulis kemarin saat saya mengobservasi Bu Dewi di kelas. Untuk teknik stop dalam tujuannya tadi mengembalikan fokus siswa itu sudah tersampaikan Bu. Ibu juga sudah menyampaikan manfaat dan langkah-langkah bagaimana teknik stop dilaksanakan. Kemudian ada instruksi juga ya terhadap anak-anak bagaimana posisi yang baik di saat melaksanakan teknik stop berkaitan dengan mindfulness sehingga anak-anak itu bisa rileks juga dalam pembelajaran. Dan ini kalau tidak salah kemarin saya lihat sebelum masuk ke pembelajaran inti ya Bu ya. Iya betul sekali. Baik. Kemudian juga sudah menanyakan perasaan murid setelah melaksanakan teknik stop tersebut. Kemudian untuk tujuan pembelajaran dan makna pembelajaran juga sudah tersampaikan tadi ya, 3 tujuan pembelajaran yang disebutkan tadi saya sudah melihat, sudah ditersampaikan semua. Berikut juga makna pembelajaran untuk apa sih mempelajari seni lukis atau seni rupa yang diberikan kepada murid. Kemudian untuk ice breaking yang saya lihat kemarin anak-anak diajak untuk menebak gambar jenis seni lukis. Iya Bu ya. sekali ya. Di sini saya menulis itu juga sebenarnya termasuk pada berdiferensiasi Bu.
konten, tapi Oh, ya gitu ya. karena ibu mengajak juga anak-anak kan. Kemarin ibu juga menyebutkan di praobservasi bahwa ibu menggunakan strategi media pembelajaran PPT, ada media pembelajaran video kan Iya, juga. Nah, PPT. termasuk S breaking ini. Jadi Iya. ibu saya lihat kreatif sekali memandukan pembelajaran secara kinestetik menjadi S breaking. Kemudian yang terakhir untuk pembelajaran berdiferensiasinya, Bu Guru sudah juga mengelompokkan anak-anak sesuai gaya belajarnya. Iya, betul sekali. Yang saya lihat ini ada kelompok 1 dan 3 itu kelompok visual, kelompok 2-nya kinestetik, dan kelompok 4-nya auditori. Iya. Nah, dengan beberapa produk yang berbeda-beda ya Bu ya. Iya. Baik. Untuk diferensi produknya tadi yang berbeda-beda dari kelompok 1 dan 3 membuat lukisan, kemudian kelompok 4-nya membuat mind map, dan kelompok 2-nya secara kinestetik itu menyusun gambar. Nah, di dalam catatan saya Bu, Ibu juga sudah mendampingi kelompok-kelompok kecil sehingga Ibu bisa mendampingi anak-anak atau siswa-siswa ini sesuai dengan gaya belajar mereka apabila ada yang tidak dipahami pada langkah-langkah pengerjaan tugas kelompok. Kemudian presentasi kelompoknya ini yang saya lihat kurang terpimpin Bu, karena mungkin juga keterbatasan waktu ya betul. Sehingga presentasi yang saya lihat kemarin anak-anak hanya beberapa saja yang aktif. Kemudian untuk pengelolaan kelas saya rasa sudah cukup, hanya kurang sedikit. Mengapa demikian? Karena kalau kerja kelompok memang kita sulit untuk mengelola atau mengendalikan anak-anak saat beraktivitas. Kemudian kesimpulannya itu kesimpulan dan refleksi itu masih secara bersama-sama, jadi tidak terlihat per individu hasil refleksi dari pembelajaran yang dilakukan Ibu Dewi pada saat ini. Bagaimana menurut Ibu tentang catatan saya tadi? Tentunya saya sangat berterima kasih atas masukan. Nah, itu menjadi bahan saya untuk memperbaiki pada pembelajaran berikutnya. Jadi contohnya tadi yang disampaikan pengelolaan kelas. Nah, mungkin saya bisa mengembangkan melalui mungkin bisa saya sampaikan melalui Kombe atau mungkin melalui PMM. Nah, di situ saya bisa mencari tentang pengelolaan kelas seperti yang disampaikan tadi, bahwa di pengelolaan kelas masih dirasa kurang begitu. Jadi nanti akan saya mencari materi-materi webinar mungkin atau saya sampaikan di dalam Kombe. Dan tentunya untuk ice breaking sendiri saya akan mencoba mengeksplor ice breaking, tidak hanya sekedar ice breaking, tapi ice breaking yang di situ memasukkan materi pembelajaran. Jadi tidak hanya sekedar ice breaking saja, tetapi ada materi yang masuk di situ. Oke, baik Bu. Saya setuju dengan apa yang ingin Ibu tingkatkan. Jadi ya, secara tidak langsung tadi Ibu juga sudah menjelaskan hal-hal yang ingin Ibu tingkatkan sebagai rencana tindak lanjut. Nah, secara spesifik nih Bu, bisa dijelaskan lagi rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu Guru lakukan setelah hasil observasi ini? Tentunya saya akan mencari beberapa metode. Tentunya tadi saya sudah menggunakan teknik stop ya. Jadi nanti akan saya mencoba dengan teknik-teknik lain atau metode pembelajaran yang lain dalam materi yang berbeda begitu Bu. Jadi supaya tidak monoton teknik itu saja yang saya gunakan. Jadi saya bisa mengeksplor dan nanti bisa berdiskusi dengan rekan sejawat kira-kira metode atau teknik apa yang cocok dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, baik Bu. Jadi juga melibatkan anak-anak ya untuk pembelajarannya bagaimana ke depannya. Baik Bu, saya juga setuju dengan hal itu Bu ya, karena memang akan lebih baik adanya kolaborasi antara kita sebagai guru dan juga murid. Bagaimana sih keinginan murid dalam pembelajarannya sehingga mereka aman dan nyaman berada di dalam kelas. Berikutnya Bu, apa langkah yang akan Ibu lakukan untuk pengembangan diri Ibu setelah observasi? Tentunya berkolaborasi dengan guru-guru dalam MTMP. Biasanya di situ kita bahas tentang materi-materi ini, kemudian
media, kemudian teknik, metode itu kita bahas dalam MGMP. Tentunya itu terus nanti juga akan saya sampaikan permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas di dalam di kombel sekolah kita gitu ya. Baik Bu, seru kayaknya ya Bu ya. Saya juga setuju Bu hal itu karena saya juga melakukan hal-hal tersebut. Seringkali juga kan kita di kombel juga membahas permasalahan-permasalahan saat pembelajaran kita di kelas. Baik Bu, terakhir ini apa yang Ibu rasakan setelah percakapan atau pasca observasi kita hari ini? Ya tentunya saya merasa senang, lega juga ya, mampu menyampaikan tujuan pembelajaran dan beberapa seperti tadi teknik stop itu yang sudah saya rencanakan kemarin, alhamdulillah sudah tersampaikan dengan baik. Itu tentunya saya merasa lega. Kemudian saya merasa merasa senang karena mendapat masukan. Jadi tentunya itu menjadi bekal saya untuk memperbaiki pembelajaran dalam kelas berikutnya. Baik Bu, saya juga setuju. Memang teknik coaching ini ada tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi itu memang bertujuan untuk kita memperbaiki proses pembelajaran kita yang sebelumnya, sehingga kita juga bisa memberikan yang terbaik pastinya yang berdampak atau yang pusat kepada murid. Semoga bermanfaat perbincangan kita hari ini Bu Dewi, dan semoga juga pembelajaran kita semua di masa yang akan datang atau kedepannya lebih baik lagi dari yang kemarin. Terima kasih, itu saja mungkin Bu ya percakapan kita pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.